Sahabat RPK dimanapun Anda berada, Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiyah, Talaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiyah dalam bahasa Ibrani adalah cara peniupan shofar seperti yang telah didengar tadi. Siaran Tekiyah ini dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812-9912-430 untuk mendapatkan jawaban dari perspektif mesianik. Hari ini kita akan membahas kata bitachon. Dalam bahasa Ibrani dieja bet, tet, het, vav, nun, sofit, dibaca bitachon, artinya trust, rasa mempercayai. Bitachon, rasa mempercayai. Yesaya 12 ayat 2. Sungguh Elohim itu keselamatanku, aku percaya, batah dengan tidak gemetar, sebab ya Adonai itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, Yeswati. Nabi Yesaya menubuatkan hari penebusan dengan menyatakan bahwa ia mempercayai, batah, to trust, mempercayai dengan sepenuhnya. Sebab Yah Adonai merupakan kekuatan dan sukacita, dan ia menjadi Yeswati, keselamatanku. Apa yang dihadapi Yesaya sehingga Tuhan memberi kata nubuat dan penghiburan tersebut? Nabi Yesaya melayani di kerajaan Yahudi di selatan Israel. Ia hidup di tengah umat yang mengikuti gaya hidup amoral dan penuh dengan penyembahan berhala. Kerajaan Yehuda hidup dalam dosa, demikian juga bangsa-bangsa di sekitarnya. Tidak ada umat yang hidup yang sesuai dengan perintah Tuhan. Saat itu, kerajaan Yehuda berada di bawah ancaman kerajaan Asyur. Yesaya dihadapkan kepada sikap dan kebijakan raja yang tidak jelas dan tidak dapat dipegang. Dalam keadaan ini, turunlah firman Tuhan kepadanya, menegaskan bahwa keselamatan itu datang dari Adonai dan bukan dari raja yang cara hidupnya berdosa. Ketika Adonai meneguhkan rencana keselamatannya, Nabi Yesaya dipimpin oleh Ruach HaKodes, Roh Kudus menyatakan bahwa ia mempercayai batah Adonai. Batah merupakan kata kerja, to trust, mempercayai. Bentuk kata bendanya bitachon, yaitu trust, percaya atau rasa percaya. Yesaya mengatakan bahwa ia mempercayai Yud-He Vav-He, yang dipahami sebagai Tuhan penebus dan dibaca oleh anak-anak Israel sebagai Yah Adonai. Yah atau Yud-He dibaca Yah dan Yud-He Vav-He dibaca Adonai, sehingga lengkapnya dibaca Yah Adonai. Kata kunci di sini di dalam ayat yang barusan kita baca adalah to trust, mempercayai. Orang yang mau membuat perjanjian harus mempunyai trust, rasa percaya satu sama lain. Rabbi Bahya Ibn Pakuda, komentator Torah abad 11, dalam bahasa Ibrani menggambarkan bitachon sebagai ketenangan jiwa dan kebebasan pikiran. Hidup dengan bitachon adalah hidup dengan keyakinan mendalam bahwa hal-hal yang terjadi di dunia adalah kehendak Tuhan untuk kebaikan. Rasa percaya adalah rasa aman yang Anda rasakan ketika Anda yakin orang yang Anda percayai akan melakukan sesuatu untuk kebaikan Anda dengan benar dan dengan kemampuan dan pengetahuan terbaik mereka.
Selanjutnya, ia memberikan 7 kriteria untuk menaruh rasa percaya pada seseorang. Mereka harus berbelas kasih, mereka tidak akan pernah meninggalkan Anda, mereka harus cukup kuat untuk mencapai apa yang Anda butuhkan, mereka harus tahu apa yang baik untuk Anda, mereka harus bertanggung jawab sepanjang hidup Anda, kesejahteraan Anda harus berada di tangan mereka sendiri, dan mereka harus murah hati dan baik hati. Dengan kriteria demikian, kita tahu bahwa hanya Tuhan yang dapat memenuhi ketujuh kriteria tersebut. Oleh karena itu, kita harus mempercayai, berserah hanya kepada Tuhan. Melihat sekeliling, kita bisa melihat dunia yang penuh dengan kecemasan dan ketidakpastian, sama seperti kerajaan Yehuda di zaman Nabi Yesaya. Kita melihat keadaan dunia dan zaman kita hidup saat ini. Saat dunia belum selesai didera pandemi COVID-19 dengan segala dampak sosial ekonominya, dunia harus menanggung dampak perang Soviet dan Ukraina dengan langkanya pasukan energi dan pangan secara global. Memasuki tahun 2023, ada kekhawatiran akan timbulnya resesi ekonomi dunia. Sementara perang Rusia-Ukraina belum bisa diprediksi kapan berakhirnya. Di samping, ekor wabah COVID tetap perlu diwaspadai. Di samping itu, tetap ada peluang pertumbuhan ekonomi bagi negara kita. Namun, tidak ada otoritas yang dapat mengendalikan semua gejala global ini kecuali Sang Pencipta langit dan bumi, Adonai Elohim, Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakov. Karena itu, saat mulai menapaki tahun 2023, kita perlu mempercayai Dia dengan berdoa dan bertindak sesuai dengan perintahnya, agar faktor-faktor yang berpengaruh secara global dapat dikendalikan oleh tangan Tuhan yang kuat. Benar. Bagaimana kita lebih mendalami pengertian bitachon untuk menarik campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita? Mari kita baca beberapa ayat yang terkait dengan bentuk bitachon, mempercayai. Mazmur 22 ayat 6. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, batihu, dan mereka tidak mendapat malu. Mazmur 13 ayat 6. Tetapi aku percaya batah kepada kasih setiamu. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Bitachon berarti mempercayai, to trust. Komentator Torah mendefinisikan bitachon sebagai bersandar pada Tuhan, mempercayai Tuhan. Bitachon merupakan perasaan bergantung pada Tuhan untuk menjagai dan melindungi diri kita. Dalam program Iman Abraham, Tekia pernah membahas kata emunah yang diterjemahkan sebagai percaya atau iman. Apa emunah dan bitachon keduanya sama maknanya? Keduanya memang berada di ranah iman percaya, tetapi berbeda pengertian. Emunah adalah pengertian bahwa Hashem atau Tuhan terlibat dalam gambaran besar kehidupan, seperti hidup dan mati, perang dan kelaparan, penyakit dan bencana, negara mana yang akan berperang, siapa yang akan menikmati kedamaian, ekonomi mana yang akan berkembang, mana yang akan runtuh. Namun yang lebih penting lagi, emunah adalah pengetahuan bahwa Hashem atau Tuhan terlibat dalam hal-hal kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan, Hashem ada bersama kita 24 jam sehari, 365 hari dalam setahun, tahun matahari, sepanjang hari, setiap hari dari pagi hingga malam. Tidak ada manusia atau kekuatan yang lain yang dapat mengubah tujuan hidup kita. Hashem, Tuhan, memutuskan nasib manusia dan Tuhan ada di sana untuk melaksanakannya. Itulah emunah, pemahaman yang jelas bahwa Tuhan menguasai dunia. Dari hal yang besar ke hal yang kecil, dari hal global ke perihal lokal, di semua platform dan situasi. Hashem atau Tuhan, Hashem bahasa Ibrani untuk Tuhan,
ada untuk mengendalikan setiap hasil. Di samping itu, bitachon bagaimanapun sangat berbeda. Bitachon berarti trust, rasa percaya. Phofos, seorang komentator Torah, mendefinisikan bitachon sebagai mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan. Bitachon merupakan rasa bersandar padanya untuk menjaga dan melindungi kita. Orang Yahudi menyebut Tuhan dengan sebutan Hashem, artinya sang nama, yaitu Yud-Heh-Wav-Heh. Hashem itu baik, penuh kasih dan penyayang. Hashem menciptakan kita dalam satu tatanan dengan maksud memberikannya kepada kita. Dan Hashem menginginkan yang terbaik untuk kita. Sementara kita bertanggung jawab untuk proaktif, kita tidak bertanggung jawab atas hasil dan bukan kita yang menentukan hasil. Itu adalah peran Hashem, peran Tuhan. Jadi sementara kita melakukan bagian kita mengandalkan Hashem untuk merawat kita. Kita mengambil beban kita yang berat dan meletakkannya di pihak Hashem, di pihak Tuhan, di pundaknya Tuhan, barangkali istilahnya demikian. Emunah adalah keadaan memahami ada Tuhan yang berkuasa. Sementara bitachon adalah keadaan mempercayai Tuhan dan bersandar kepadanya. Itu dua hal yang berbeda. Memahami bahwa Tuhan berkuasa, tetapi kita tidak punya hubungan dengan Dia. Sementara dengan bitachon, memahami Tuhan yang berkuasa, lalu mempercayakan Tuhan yang berkuasa itu, dan kita bersandar pada kuasanya. Emunah berasal dari mempelajari dunia ini, dan melihat bahwa ada Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Bitachon adalah keadaan mempercayai yang berasal dari pengakuan bahwa Pencipta itu baik, ramah, dan bijaksana. Bahkan Dia sangat memperhatikan ciptaannya. Perhatikan, ini penting. Emunah di dalam diri seseorang dapat dipisahkan dari bitachon. Orang yang mempunyai emunah belum tentu punya bitachon. Sementara orang yang punya bitachon dipastikan memiliki emunah. Sebagai contoh, ilustrasi, bila emunah diibaratkan fondasi, maka bitachon adalah bangunan di atasnya. Bangunan memerlukan fondasi, bitachon memerlukan emunah. Namun sebaliknya, fondasi belum tentu memiliki bangunan di atasnya kalau tidak dibangun. Orang yang memiliki emunah belum tentu memiliki bitachon. Jadi seorang yang punya emunah belum tentu memiliki bitachon. Kalau ini terjadi, apa akibatnya? Dalam Alkitab kita melihat contoh. Firaun mengetahui Adonai Elohim Israel berkuasa, namun dia tidak mempercayainya. Karena itu apa yang disampaikan oleh Musa selalu dia bantah. Dikatakan Firaun mempunyai satu tingkat emunah, namun ia tidak memiliki bitachon. Firaun tak mau mempercayai Tuhan, tak mau berserah, sehingga ia terus melawan kehendak Elohim. Ia tidak mau bertobat, ia terus mengeraskan hatinya. Ini dapat terjadi pada kita juga, bukan hanya Firaun. Seseorang dapat mengetahui bahwa Adonai, Tuhan, menjalankan dunia, namun karena latar belakang budayanya, ia tidak dapat mempercayainya. Ini iman yang tidak lengkap. Ini bukan iman Abraham. Dan ini menyedihkan karena orang percaya sekalipun dapat bertindak seperti ini, berperilaku seperti ini. Mereka ini tak dapat menikmati kebaikan Tuhan secara maksimal karena tetap bergantung pada kemampuan diri mereka sendiri yang terbatas dan bukan pada kemampuan Tuhan yang tak terbatas. Akibatnya, tidak ada hasil yang memberkati banyak orang. Belum cukup menjadi terang di tengah kegelapan. Untuk mengalahkan dunia, iman kita perlu lengkap, kombinasi emunah dan bitachon. Apa yang menghalangi seseorang terkendala dalam memakai bitachonnya? Faktor yang menghalangi bitachon, yaitu kebersandaran atau kebergantungan kepada Tuhan, adalah yetzer hara, atau kecenderungan jahat yang ada di dalam diri seseorang. Dalam surat-surat Rasul Rabi Shaul Paulus,
Yetzer hara disebut dengan istilah nafsu kedagingan. Setiap orang punya yetzer hara, kecenderungan jahat. Tetapi setiap orang juga mempunyai kecenderungan baik, yaitu yetzer hatov. Dalam kasus Firaun, setiap kali Tuhan menghukum Mesir, yetzer hatov, yaitu kecenderungan baik dalam diri Firaun, muncul sejenak. Namun tertekan lagi oleh yetzer hara, yaitu kecenderungan jahat yang ada dalam dirinya. Akibatnya, ia tidak pernah benar-benar bertobat. Bagaimana penerapannya terhadap hidup kita di abad 21 ini? Apa yang terjadi pada Firaun dapat terjadi pada kita, umat beragama di Republik ini. Kita tahu ada Tuhan yang mengatur segala peristiwa kehidupan, namun kita gagal mempercayainya dengan mengikuti perintah-perintahnya. Kita tidak bersandar pada kekuatannya, tidak bergantung pada kuasanya. Akibatnya, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, tetap tidak berperilaku sesuai dengan sifat hakiki Tuhan sendiri. Tuhan bersifat damai. Sebagian bangsa ini justru menghendaki kegaduhan. Tuhan mengajarkan toleransi. Sebagian masyarakat malah menjunjung tinggi sikap intoleran. Ini semua dapat terjadi karena konsep emunah yang sempit atau pengertian Tuhan yang sempit. Tetapi juga jelas ini adalah karena ketidakadanya atau ketiadaan dari bitahon, tidak berserah kepada Tuhan. Apakah hal ketiadaan bitahon dapat terjadi di lingkungan orang percaya? Ya, dapat juga terjadi di lingkungan orang percaya. Seseorang yang dibesarkan di lingkungan agama Kristen tentu pernah mendengar cerita Alkitab bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tetapi pengertiannya hanya sampai di situ. Tidak pernah didalami secara pribadi. Kemudian ia diajari teori evolusi, alam dan kehidupan terjadi dengan sendirinya, tidak perlu Tuhan. Akibatnya, dalam segala tindakan dan keputusan yang diambilnya, dia lakukan sendiri tanpa melibatkan Tuhan sama sekali. Bagi orang tertentu, urusan dirinya adalah urusan pribadinya sendiri dan bukan urusan Tuhan. Tuhan tidak perlu campur tangan. Aku sendiri yang menentukan apa yang aku inginkan. Ungkapan ini menunjukkan bahwa ia tidak perlu Tuhan secara pribadi. Suatu bentuk keangkuhan manusiawi. Dalam keadaan seperti ini, yetzer hara, kecenderungan kedagingan akan mengemuka. Sebaliknya, yetzer hatov, kecenderungan baik, akan tertekan. Ia didorong mengikuti keinginannya sendiri, menjauhi kehendak Tuhan. Sesungguhnya apakah kecenderungan bitahon dapat ditelusur secara alamiah dalam kehidupan sehari-hari? Bitahon atau trust atau rasa percaya sesungguhnya sudah dimulai pada saat kita lahir. Naluri menangis saat bayi lahir secara otomatis dan seketika. Segera sang ibu memeluk dan mengasuh kita. Di situ kita percaya kepadanya. Muncul rasa percaya kepada ibu dan juga kepada ayah. Sejak kecil kita memiliki rasa percaya secara penuh kepada orang tua atau pengasuh kita. Kita mempercayai guru kita, sopir bis, polisi, dan sebagainya. Saat kita memasuki masa dewasa, kita menempatkan rasa percaya kita kepada berbagai pihak seperti teman sebaya, internet, ponsel, musik yang kita dengar, mobil yang kita tumpangi, dan kekasih kita. Selanjutnya bertahun-tahun kita bersandar pada rekan kerja kita, teman-teman dalam kehidupan kita, bankir, dokter, dan sebagainya. Dengan bertambahnya usia, barulah banyak orang mulai berpaling untuk percaya kepada Tuhan. Semua unsur yang kita percayai ini adalah titik rapuh dalam hidup kita karena dapat hancur dan dihancurkan. Orang tua dapat melecehkan atau meninggalkan anak-anak mereka. Pacar bisa putus. Polisi bisa menjadi bengkok. Mobil dapat mogok dan rusak. Guru kita bisa menekan. Bankir dan anak-anak bisa kabur. Pengasuh bisa menipu kita. Tokoh agama mungkin menyimpang. Pembawa berita bisa berbohong. Tetangga mungkin menuntut. Pasangan dapat bercerai. Agama dapat mengecewakan kita dan kematian pada akhirnya akan datang. Hanya Tuhan yang pada akhirnya dapat dipercayai.
seperti yang disaksikan oleh David, Raja Israel dalam Mazmur 92 ayat 16. Adonai itu benar bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Bagaimana kita menjalani tahun 2023 bersama Tuhan? Kita perlu menjalani tahun 2023 dengan iman seperti yang tertulis dalam Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Elohim yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang beriman akan tetap hidup. Jadi di awal tahun ini, mari kita berkomitmen untuk menjalaninya dalam Yirah Hashem, kekaguman akan Tuhan yang mendorong kita kepada emunah, iman kepada Elohim yang hidup. Iman, emunah diperlukan untuk hidup berkemenangan seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Elohim mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman kita mengalahkan dunia. Tapi sama seperti Abraham, iman yang mengalahkan dunia adalah iman percaya kita yang memiliki fondasi dan bangunan yang kokoh. Iman dalam paket lengkap yaitu emunah dan bitahon. Emunah yang dilengkapi dengan bitahon. Emunah percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa dilengkapi bitahon, mempercayai Dia dengan bersandar pada kuasanya. Kemudian untuk melindungi bitahon dari gerusan keduniawian, kita perlu mematikan yetzer hara, keinginan daging dalam diri kita dengan pertolongan Roh Kudus seperti yang ditulis oleh Rav Shaul dalam Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ringkasnya, pertama kita berjalan dengan yirah, kekaguman dan ketakjuban akan Tuhan. Kedua, kekaguman akan Tuhan akan mendorong kita kepada iman yang lengkap, emunah dan bitahon. Mengakui Tuhan yang Maha Kuasa dan bersandar pada kuasanya dalam segala segi kehidupan kita, keluarga, pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan. Ketiga, mematikan nafsu kedagingan yang melawan bitahon, penyerahan diri dan kebergantungan kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhanlah sumber segala berkat dan tidak ada kecurangan di dalam Dia. Amin. Wah, sungguh suatu pedoman yang luar biasa bagi kita untuk menjalani tahun 2023 ini. Pertama, yirah, kagum akan Adonai Elohim, Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakov. Kedua, berjalan dalam iman yang lengkap, emunah dan bitahon, mengakui dan bersandar pada Tuhan dalam segala keputusan, pilihan, dan tindakan. Ketiga, matikan yetzer hara, nafsu kedagingan yang menghambat bitahon. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara, ibadah Syabat Mesianik GKMI disiarkan secara live streaming di YouTube. Rekaman siaran Tikiyah sebelumnya dapat didengar di YouTube kanal Kehilat Mesianik Indonesia. Harap like, subscribe, dan share. Bila saudara diberkati oleh siaran Tikiyah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy di 0811 910 814, 0811 910 814. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani berjudul Leaning on the Everlasting Arms, bersandar pada lengan kekal oleh Bill Gaither dan kawan-kawan. Alangkah indah dan bahagia bersekutu dengan yang ilahi. Ku bersandar pada lengan kekal. Alangkah manisnya jalan sertanya bersandar pada lengan kekal. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersandar pada lengan kekal. Bersandarlah, bersandar pada lengan kekal. Amin. Dengan emunah dan bitahon, dengan bersandar pada lengan kekal, kita jalani tahun baru 2023. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom.